Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini tanggal 15 Februari 2021 saya akan menyampaikan terkait dengan progres yang dari tanggal 5 kita kerjakan. Jadi bukan kemudian sampai detik ini tanggal ini kita tanpa sebuah upaya, tanpa kemudian tidak ada tanggung jawab moral, dan juga kita tidak ada upaya untuk menggerakkan dan menjalankan ini kembali. Cuma yang perlu saya garis bawahi di awal adalah semua itu pada hari ini semua pengurus juga sudah sepakat bahwasanya ini kita ada opsi untuk menjalankan kembali, untuk melangsungkan keberlangsungan ini kembali. Namun yang perlu difahami adalah ada serangkaian tahap, ada serangkaian proses yang itu harus dijalankan, yang itu harus dilalui. Apalagi dengan kondisi koperasi yang sangat terjatuh seperti ini, itu yang perlu difahami bersama. Maka dari itu keluar surat edaran ini dengan nomor 26/NMSI/2/2021 perihal surat edaran lampiran tidak ada yang kepadanya yang terhormat agen resmi dan mitra kalbi.com. Dengan hormat, anugerah ilahi Robbi semoga senantiasa melindungi usaha kita bersama demi kesejahteraan dan kesuksesan bersama. Berkaitan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang ada di Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia, maka perlu kami sampaikan progres sampai pada hari ini diantaranya: 1. Akan diselenggarakannya rapat anggota luar biasa di mana sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia. 2. Adapun dalam rapat anggota luar biasa merupakan laporan pertanggungjawaban serta perubahan struktur kepengurusan Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia sesuai yang sudah disepakati pada rapat anggota hari Jumat 12 Februari 2021 di Rumah Makan Kaki 5, di mana tahapan perubahan dan pengesahan tersebut akan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, setelah terlaksananya rapat anggota luar biasa, maka pengurus baru Koperasi Produsen Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia akan merencanakan sistem dan mekanisme kemitraan yang baru berdasarkan hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban dan hasilnya akan disampaikan kepada agen resmi dan mitra kalbi.com. Kemudian yang keempat, untuk mensukseskan berjalannya mekanisme tersebut diharapkan agen resmi mengirimkan foto KTP anggota masing-masing demi quorum dan sahnya hasil keputusan rapat anggota berdasarkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia yang didasari atas keterwakilan agen resmi. Kemudian yang kelima, kepastian keberlangsungan usaha koperasi akan dilakukan setelah rapat anggota luar biasa yang akan dilaksanakan secepatnya. Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Di 15 Februari 2021, Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia, Sekretaris Lalu Ahmad Baik. Jadi itu yang sampai hari ini harus kami sampaikan. Pada intinya adalah kita tidak kemudian membiarkan ini berhenti, karena ketika ini kita biarkan untuk berhenti, maka selesailah kita. Tanggung jawab moral daripada pengurus yang ada adalah mengupayakan bagaimana keberlangsungan mitra dan agen, sehingga apa? Masih ada harapan untuk kita berlangsung di kemudian hari. Namun yang harus disadari dan dipahami betul bersama adalah ketika sudah ada pihak ketiga, ketika sudah ada opsi sedemikian rupa, ada serangkaian mekanisme dan tahapan serta proses yang harus kita jalani. Termasuk soal rapat anggota luar biasa, di mana di situ ada momentum laporan pertanggungjawaban, perubahan struktur kepengurusan. Baru setelah ada evaluasi, pengurus yang baru ini akan merumuskan soal sistem dan mekanisme budidaya yang baru selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada tambahan dari pengurus. Bertanya dulu, ini kira-kira kapan kejelasannya ini? Mungkin tanggal berapa kejelasan ini bisa di share kepada teman-teman agen dan mitra? Keputusan tadi, keputusan yang telah diedarkan
Ini kan tidak ada waktunya. Kira-kira kapan kira-kira kita biar enak menerangkannya kepada mitra. Terima kasih. Baik. Secepatnya ya Bapak, karena gini, kenapa kemudian kita tidak menyantumkan tanggal? Tadi kita juga sudah berembuk dengan beberapa agen, kita sudah berembuk dengan pihak ketiga juga yang tidak berkenan dimasukkan tanggal. Karena apa? Kita lihat seperti hari ini Pak. Ketika kita munculkan tanggal, kemarin yang kita butuhkan adalah deadline. Tapi kemudian persepsi di mitra dan agen adalah, oh di tanggal itu pasti ada hasil, pasti ada keputusan yang pasti. Maka ini nanti tidak blunder bagi kami. Artinya permintaan mitra ini konsekuensinya besar juga kepada kami. Apakah ini mengulur waktu, apakah ini kan kita mengantisipasinya ke sana. Artinya kalau memang bisa dijelaskan kapan, misalkan mampunya tanggal 20, kita pakai tanggal 25 misalkan. Enak kan kita menunggunya. Artinya di batas waktu itu kita menunggunya enak. Nanti kalau mitra tanya, tunggu saja tanggal 25. Sampai kiranya bisa tanggal 20, taruh saja di tanggal 25. Mungkin begitu. Terima kasih. Iya kan, nunggunya sampai kapan kan ini sudah jelas. Secara lisan aja. Iya. Secara lisan Tidak aja. usah tertulis, tidak tertulis. Secara lisan. Maksimal tanggal berapa? Jadi tolong posisi kita sebagai agen juga dipikirkan, karena kita juga bertanggung jawab moral sama mitra-mitra kita juga. Mereka juga mengejar kita, lah kita terus mengejar kemana gitu. Kita paham panjenengan, ya panjenengan harus memikirkan kita juga. Bisa nggak ngasih waktu Ya. tanggal maksimal? Maksimal. Maksudnya Bapak mungkin jenengan kasih waktu tanggal 20, Bapak nanti bilang ke mitra 25. tanggal 25, jadi masih ada jeda waktu. 5 hari. Nah, dikasih spare. Jadi yang perlu saya sampaikan, tadi kita sempat berebut dan merumuskan maksimal di tanggal 20 itu rapat anggota luar biasa sudah terlaksanakan. Setelah itu masih ada proses evaluasi dari kepengurusan yang baru. Tadi memang di surat yang pertama sebelum kita edarkan itu sudah termaktubkan. Tapi kembali lagi karena kita rundingan bersama, akhirnya itu kita hilangkan. Cuma yang jelas tadi kita sudah ada deadline. Kita planningkan maksimal di tanggal 20 itu kita sudah rapat anggota luar biasa. Sehingga nanti ketika ada evaluasi kemarin dari pihak ketiga pun sempat menyampaikan, kalau saya nggak salah ingat di pertemuan dia sebelumnya, untuk evaluasi mungkin sambil menata sistem itu kisaran 5 hari sampai 1 mingguan itu. Cukup Pak? Ya. Terkait dengan statement pengurus koperasi tadi, saya menanggapi mungkin mewakili teman-teman agen yang ikut berdiskusi dengan pengurus dan pihak ketiga. Sudah pada poin terakhir sebenarnya sudah kita usulkan bahwa terkait dengan deadline tanggal ini harus ada kepastian. Ya, kemarin sudah mufakat antara perwakilan agen dan pengurus ini tanggal 20 terkait dengan batasan maksimal. Namun dari pihak investor ini tidak mau mundur tanggal. Hanya kalaupun bisa diselesaikan tanggal 16, 17, 18, 19 ataupun tanggal 20 maksimal, itu dia tidak menginginkan. Hanya akan diselesaikan dengan kata-kata secepatnya. Nah, pada posisi ini karena kita agen semuanya tidak mempunyai nilai tawar, tidak punya nilai bargaining apa-apa, kita mengikuti kemauan dari pihak ketiga. Dalam hal ini berarti Pak Yono dan kawan-kawan, ya. Karena memang pada posisi yang sangat urgent ini, mitra yang diwakili agen tidak punya nilai tawar apapun. Karena di saat
mereka muncul tanggal